Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita saksikan kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha mengenai kisah ahli maksiat yang kemudian menjadi wali ataupun menjadi ahli surga. Yuk, langsung saja kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi katakan bahwa hadis yang mengatakan sepertiga waktu Ramadan tadi itu kan dhaif. Tolong ini disering-sering sampaikan, mau di masjid sini atau manapun, supaya jangan ini terulang terus. Setiap tahun begitu, ternyata dhaif. Kita baru tahu sekarang ini itu dhaif, ya. Supaya jangan dosa itu terus-terusan berjalan gitu, kira-kira mencegahnya. Insya Allah. Tuh. Yang kedua mengenai guru, ya. Kalau menurut saya dengan adanya perkembangan teknologi, orang sudah cenderung bukan seperti orang dulu lagi, taat kepada gurunya, tapi sudah mulai agak berpecah, ya, terpecah karena banyak guru-guru lain yang di medsos. Nah, ini pengaruh ini perlu juga dikasih tahu. Yang ketiga mengenai ini tadi, kalau orang berbuat salah atau berzina dia, tapi dia tidak mengatakan berzina itu benar, tapi dia melakukan, ya. Nah, apakah ini yang dimaksud yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa dia itu sebenarnya bisa saja nanti di akhir hidupnya dia menjadi wali? Kalau saya melihatnya begitu dia sudah melakukan, berarti salah dia, gitu kan. Biarpun dia tidak menyatakan itu salah secara lisan, tapi secara perbuatan dia sudah melakukan itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu mengira jalan menuju Allah itu cuma lewat taat. Tapi Bapak coba, udah bertahun-tahun taat, sholat tahajud nangis nggak? Antum sholat tahajud langsung nangis bisa nggak? Belum tentu, saya jamin belum tentu. Paling ngantuk-ngantuk. Tapi kalau orang yang taat ini, dia merasa taat, akhirnya merasa suci, Pak. Jika Allah sayang sama dia, berarti dia kekasih Allah dong. Allah celupkan dia sesekali ke dalam zulumatil maksiyah, zulumatil zunub. Allah celupkan dia sesekali kepada kegelapan maksiat. Ketika dia dicelupkan sekali, dia merasa dirinya kotor, lebih kotor dari semua pemaksiat di bumi. Disitulah dia jadi wali Allah. Bukan berarti dia menghalalkan perbuatan maksiatnya. Mau itu korupsi, meninggalkan sholat, mau apapun selain syirik, ya. Yang gak mungkin jadi wali itu musyrik doang. Gak mungkin bisa jadi wali. Orang musyrik, syirik terbagi dua, ada zahir, ada batin. Syiriknya batin itu namanya riya. Riya ini yang masalah. Riyanya jamaah ingin dilihat sholat. Riyanya ustadz lebih ganas, Pak. Riyanya ustadz ingin disebut ustadz istiqomah. Ingin disebut ustadz pendirian. Ingin disebut ustadz anti dan pro. Anti siapa, pro siapa, Bapak terjemahin sendiri. Ini sama, ini mainan semua, ini mainan iblis semua ini. Mau anti pemerintah, mau pro pemerintah. Mau anti fulan, mau pro fulan. Standar kawalian bukan dari situ, tapi dari kolbunya. Kita kan terjebak hari ini. Bagi kita, orang yang pro si anu, pro ini, berarti dia nggak wali. Orang yang anti ini wali. Bukan begitu cara ngecek kewalian. Gak ada di kitab begitu, Pak. Gak ada di Quran begitu. Gak ada dalam ilmu ma'rifatullah begitu. Gak ada. Justru Imam Al-Qushairi menukil, ya, daftar orang-orang wali. Itu kan yang saya bacakan selama lebih dari setahun. Itu daftar wali-wali, Pak. Ternyata mereka punya masa lalu yang gelap. Imam Junaid, tadi masa lalunya tukang gulat, berjudi dengan gulatnya. Imam siapa tadi? Fudail. Dia ternyata perampok. Siapa lagi? Banyak sekali. Ibrahim bin Adham itu anak raja. Anak raja tahu sendiri, ya.
Itu perempuan bagi dia banyak suka-suka dia, Pak. Ibrahim bin Adham. Tapi Allah berkehendak lain kepadanya. Itu sebabnya kita nggak boleh menjudge orang-orang yang maksiat itu sekarang, sebagaimana kita tidak boleh memuja-muji orang yang taat hari ini. Sama apa nggak boleh? Santai aja. Kita lihat saja nih, halnya mardiyah atau tidak. Maka yang terakhir ditaruh paling belakang. Halnya mardiyah atau tidak. Hal itu zahir batinnya. Dia kepada Allah atau enggak? Nanti tinggal dicolek, Pak, pemaksiat itu. Dia nangis gak kalau dia ingat maksiatnya? Berarti dia punya bakat itu jadi wali. Bapak masih ingat seorang perempuan pelacur dengan air 1 gelas. Ya dulu gelas itu orang pakai sepatu. Jadi wali Allah. Masih ingat ada orang bunuh 99, dilengkapi bunuh ulama yang mengkafir-kafirkan dia 100. Jadi wali, Pak. Kok bisa jadi wali? Allah nggak adil. Ulang lagi syahadatnya, bilang Allah nggak adil. Ya? Teman saya bilang Allah nggak adil, saya ulang, Pak, syahadatnya. Alhamdulillah dia mengulang syahadatnya. Suka-suka Allah dong. Allah tidak boleh ditanya dia berbuat apa. Yang ditanya itu kita. Ini permainan, Pak, permainan semua. Bersisa kurang zikir apa dia? Ratusan tahun dia beramal, muridnya udah gak sempat lagi, Pak. Jadi tempatnya masjid kayak gini, udah gak muat. Muridnya disuruh naik, kamu naik. Bersaf-saf ke atas tuh naik. Duduknya bukan di bumi lagi. Tapi Allah batalkan kewaliannya. Ternyata dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Zahirnya taat, tapi halnya tidak mardiyah. Halnya tidak diridhoi. Inilah makna kalam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Silakan diamalkan, Pak, doa ini pakai bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan, ya Allahumma ja'al sayyiati sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jadikan aku jika berbuat salah, jika terjebak kepada maksiat, jadikan aku orang yang salah dan bermaksiat, tapi engkau cinta kepadaku. Kalau Allah cinta kepada kita, kita buat salah, nanti Allah selamatin gak kita? Apapun caranya nanti, orang yang dicintai Allah ini wali pasti diselamatin. Itu. Bapak kalau saya sama anak takut petir, dia lagi jalan. Ada petir, dia takut, dia gak bisa berdiri, dia telepon, Pak, jemput saya di jalan ini. Kita gak punya kendaraan, kita jemput, Pak, walaupun hujan. Anakku. Itu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi jangan terpedaya dengan banyaknya taat. Jangan terpedaya dengan tingginya ma'rifat. Selarasan 4 ini penting kita lihat. Insya Allah next kita ulang-ulang tuh hadis, Pak, ya. Ya, mari silakan di belakang. Yang lain ada di belakang. Ya, sudah. Terus niki penting sinau kula kathah nggih ben roh dialeke mbek Allah. Jadi dialeke Allah mbek para nabi ternyata iman. Itu luar biasa. Wong nate wonten malaikat sing bagian mizan niku ya ora iso jawab. Misalnya Allah nggih pertanyaan. Terus niki teng hadis Musnad Ahmad. Wonten tiyang niku napa jenenge yuhasabu ala malaa'in minal khalqi, dihisab di depan umum. Allah kalau ingin mempermalukan orang itu ngisapnya di depan umum. Itu ngarepe wong akeh. Ala ruusil asyad. Bareng dibuka dokumen kesalahan itu madul basor, sak pandangan mripate kabeh buku dokumen kesalahan. Tis'un wa tis'una sijillah, 99 dokumen kesalahan. Ya kayak buku-buku ning KPK ning pengadilan, fotokopi birang-birang tumpuan. Niku madul basor sepanjang pemandangan. Dia baik pengiran ditakoki, atung kiru hada syai'an, apa ada yang salah di semua ini? La ya Rabbi, semuanya benar. Alaka hujjatun, apa Anda punya alasan sehingga Anda punya kesalahan itu? Enggak, saya tidak punya alasan. Memang semuanya saya lakukan secara sadar dan salah. Malaikat narik dekne ning neraka, dekne sebalik kanan. Wis yakin min ahlinar. Terus ngendikane Allah Taala aqilu. Maksudnya urungkan, cancel dulu. Bala indaka inti hasanah, kamu punya kebaikan satu. Yaiku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah ikhlas. Lah sing larang ikhlas, kowe tau nglafadzno la ilaha illallah pisan ikhlas. Wes akhire la ilaha sitok tok tau nglafadzno ikhlas, sing larang ya ikhlas iku ora ono order ya ora ono macam-macam.
Lho kowe muni la ilaha illallah kan gak ikhlas, mlebu swarga iku wis ra ikhlas wong kepengin. Wedi neraka ya ra ikhlas berarti la ilaha illallah mbok tameng kan. Padahal Allah ora kepengin mlebu neraka, ora mlebu swarga, tapi mbok tameng swarga. Ikhlas ku latih mbek ilmu. Misale ke darani la ilaha illallah, umpama ora ana swarga neraka ya pangerane tetep pangeran dadi Allah wis dadi permanen. Dadi umpama ora gawe swarga neraka ya tetep pangerane Allah la ilaha illallah. Terus bitoko itu satu dokumen sing di box, sing di kotak, dijupuk. Ambek pangeran didakok ning mizan. Cara mriki napa kafatayil mizan. Timbangan niku lho sing sitoke apa jeneng. Nah cara wong Arab darane lisanu mizan iki sak kafah, iki sak kafano. Timbangan kuno ku rak napa? Wonten pembandingan napa kiri mek kanan itu napa jeneng. Napa badan sing sitoke lho bandulan lho. Bahasa Arab mawon iki pokoke kafatayil mizan, sitok kafah. Semua kesalahan sitok kafah la ilaha illallah. Iku malaikat ditakoki. Mungkin ndak lafaz la ilaha illallah iku kalah mbek dosa. Akhirnya ya fala yaskulu ma'allahi syai'un, enggak mungkin kan kalimat ini kalah sama kekuatan semua dosa tadi. Kowe ikhlas nek ana kalimat Allah kalah ambek barang sak donya sak isine, enggak mungkin kan? Kowe ikhlas lafaz Allah kalah ambek ya ora ikhlas kabeh. Mulane mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok gak mungkin cara logika Allah kok kalah ambek liyane. Mulane hadis itu ditutup fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Gak mungkin Allah kok tertanding. Lah masalahe wong sing terlalu nakal suwe nakal, iku kadang-kadang la ilaha illallah rusak. Lah ape mati suul mati. Mergo gak tau ngergani kalimat la ilaha illallah. Itu sing paling medeni itu. Sebetulnya kalau asal ada mati mukmin, mbok dosamu sundul langit tetep ana kemungkinan di sepuro. Mergo gak mungkin lafaz Allah kalah mbek liya. Ya. Mulane jare Ibnu Syihab Az-Zuhri jare ya ulama iku macam-macam, ya ana sing jelimet. Kula termasuk ulama sing gak seneng jelimet. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. Jare Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kula ya rapati cocok tapi ya tak rungokno wong dawuh ulama. Jane rapati cocok kula tapi tak rungokno. Balaghoni annal miftah laha asnan. Sarohku jenenge kunci ku ana gigi-gigine. Nggo khase kunci ku ana gigi-gigine. Lah ahlul ma'asi gigine wis rusak. Aduh. Kok malah dadi angel ngene rumasaku asal lae. Dadi nak kunci ku ya bener kuncine la ilaha illallah cuma gigine ku wis rusak. Iku jare ra kena go buka apa. Tapi jare aku, Imam Zuhri ra nabi ya mosok ngono tenan. Karena aku ya mangkel, aku ya ndek kepentingan ora kakean syarat ngono maksudku. Kowe kudu bela aku, masalahe nak pancen iku syarat tenan, kemungkinan mlebu swarga wong-wong ya abot tenan iki dadi. Nah, kita juga agak pernah tahu logika itu. Ya termasuk sing nate kula critakno teng mriki. Logika sing dibangun pangeran ra kena ditebak. Ndak niki kula cerita banyak supaya sampean hati-hati hubungan mbek pangeran. Nak ra iso muni wallahu alam, iku aman ya. Muni napa? Wallahu alam. Ada 2 orang dipanggil Tuhan. 3 malah di cerita kitab itu 3. Niki rungokno tenan. Yang satu tukang maksiat ning donya. Ratusan tahun dia di neraka. Yang satu juga tukang maksiat ratusan tahun di neraka. Sampean kalau enggak percaya cek di bab Ihya di akhir. Di bab saati rahmatillah, jembari rahmati pangeran. Terus 2 orang ini dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan dikerangkeng, dua-duanya dikerangkeng. Bareng dua-duanya dikerangkeng, kowe roh sebabe tak lebokno neraka, ngerti Gusti. Mergo salah kula kathah riyen teng donya nak jenengan nyutus kula ora tau nurut. Sing sitok takoki kowe roh sebabe mlebu neraka, nggih ngertos Gusti. Kula teng donya ora tau nurut. Dadi jenengan lebokno neraka. Wis. Niku pun dalam keadaan dikerangkeng. Walhasil ambek pangeran kon ngeculi, caloro kon ngeculi ditakoki bareng wawancarane bar. Caloro iku yo wis kan balik neh ning kerangkengan sampe diterone neraka. Sing sitok mlayu kan. Kowe milih sing mlayu kan yo, mlayu. Mlayu cepet mlebu kerangkengane benane neraka. Sing sitok lelet. Kayak males sampe mlebu neraka neh males, plengaan males. Ini bukti logika Tuhan enggak bisa ditebak. Kita harus percaya riwayat. Nggih, percaya napa? Riwayat. Akhirnya ditakokin nah.
Lho kok kesusu balik ning neraka? Niku Gusti, kula pun kuwapok mboten nurut jenengan. Zaman tentunya agar jenengan kengken lelet Gusti. Niki mun kuwapok, mulane jenengan ngutus mlebu neraka kula langsung melayu Gusti. Ternyata pangeran haru wae jawabane haru. Wah, ya wis kene swarga wae perkarane oleh menurut kok tenanan. Perkarane melayu kok mlebu neraka iku. Mulane sing ngaji-ngaji teng mriki, cobalah kalau disuruh masuk neraka. Melayu sing cepet. Paham ya mergo kita zaman ning donya dikon apik iku kan kesuwen to lelet lah ngono. Oh kan yo kon pun neraka mlayu. Takoki malaikat kok semangat kan. Wah nurut iki kok dadi kok. Akhire barokah nurut. Lho niki tenan nih. Yo wis kaya ahli swarga. Perkara niki saiki nurutem tenanan. Sing sitok ku lelet males. Lho kok lelet langsung apa plengan niku Gusti. Keyakinan kula sakwise jiran panggil ning swarga betul-betul neraka malih. Dadi kula nu nyangka kula nggih mun bar teng neraka kula saking husnudzon kula bareng jenengan panggil mriki nggih teng mriki terus. Ya dili bener wae pangeran ya sing mlebu swarga wae. Dadi dua logika yang sama-sama dibenarkan apa? Allah. Lah sing sitok iku ana wong dipanggil pangeran. Kowe kena apa kok mlebu swarga? Ya mergi kula ora tau maksiat, mulyali ora tau maksiat taat terus mek jenengan. Iya, tapi mlebu swarga mergo rahmatku, ora iso mlebu swarga krana ngamal. Mboten Gusti krana amal kula, kula tak rewangi ra maksiat krana taat nggih mergi ben mlebu swarga. Jare pangeran, iya ngamalem 80 tahun ning dunya 80 tahun. Berarti swargane 80 tahun. Wong jarem krana ngamal kan, impas kan? Ngamal 80 tahun swarga. Mboten Gusti, jarene swargane jenengan selawase. Iya nak selawase iku rahmatku, nak ngamalem ra cukup. Wong ngamalem 80 tahun kok yo swarga. Selawase. Entek nek. Nggih mun Gusti kula sak ndu swarga kron fadhole jenengan. Gak aku wis kecewa neraka kowe. Wah bareng dikon mara neraka wong iki gak gelem. Perkarane dekne rumangsa ning donya ora tau maksiat. Lah kenapa plengan? Kula mboten purun Gusti. Perkarane kula teng donya taat terus. Ya ora ya saiki kira taat iku alasan mlebu neraka. Lah manyoro to. Sekarang kan dikon mlebu neraka ora gelem, Den. Ya saiki iki ya malaikati sekseni saiki ra nurut aku, tak kon mlebu neraka ora gelem. Ya mulai saiki kita hitung ra taat lho, tak kon mlebu neraka ora gelem. Nah, jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita mau duwe riwayat. Ini pentingnya wong alim. Jadi wong alim kudu sinau terus. Ben duwe riwayat akeh terus disebar ning umat. Nak nyebar aja sing ikhlas ya kaya ora ono apa-apa bar. Baiklah, terima kasih karena sudah menyaksikan kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha. Semoga kita mendapatkan hidayah dan pencerahan dari kajian-kajian beliau tadi. Semoga menjadi keberkahan dan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.